salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat. Baik yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Sistem Pengawasan Pemerintahan kelas B yang saya sapa dengan hormat Mer Dr. Donald K. Moninca SSOS MSI dan Mer Dr. Andes Ismail Sumampau MSI. Baik, pada kesempatan ini perkenalkan nama saya Juniksti Matias Mahana dengan NIM 220811030055, mahasiswa aktif semester 3 jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Samratulangi. Akan memaparkan materi yang saya susun sendiri, yaitu tentang pentingnya pengawasan pemerintahan untuk mewujudkan transparansi di masyarakat. Baik, kita masuk pada pembahasan pada poin pertama, yaitu pengertian pengawasan pemerintah. Pengawasan pemerintah adalah proses untuk mewujudkan atau memastikan bahwa semua aktivitas yang dilaksanakan telah sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Ini merupakan fungsi manajerial yang keempat setelah perencanaan, pengorganisasian, dan pengarahan. Pengawasan dilakukan untuk menjamin agar penyelenggaraan pemerintah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan undangan. Pengawasan pemerintah dapat memiliki interpretasi yang beragam sesuai dengan pandangan berbagai ahli. Definisi menurut para ahli, yang pertama ada Hendriani Eti. Menurut Hendriani Eti, dosen program studi administrasi publik, melibatkan keterlibatan masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, khususnya pengawasan pemerintahan dalam berbagai aspek, faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja birokrasi pemerintah di Indonesia dan pentingnya fungsi pengawasan masyarakat bagi kinerja birokrasi pemerintah di Indonesia. Pemerintah di Indonesia telah disebutkan. Yang kedua ada James Madison. Madison salah satu bapak pendiri Amerika Serikat, mengemukakan bahwa pengawasan pemerintah dapat dicapai melalui pemisahan kekuasaan dan sistem check and balance. Yang ketiga adalah Woodrow Wilson. Wilson berpendapat bahwa pengawasan pemerintah melibatkan partisipasi aktif warga negara dan transparansi dalam tindakan pemerintahan. Baik, kita masuk pada poin yang kedua, yaitu B, langkah-langkah melakukan pengawasan. Menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang ditulis oleh ABD Kolik, langkah-langkah dari pengawasan adalah yang pertama, yaitu menetapkan standar. Kegiatan pengawasan adalah mengukur atau menilai pelaksanaan atau hasil pekerjaan dari para pejabat atau pekerja. Untuk dapat melakukan pengukuran harus mempunyai alat pengukur standar. Standar ini adalah mutlak diperlukan, yaitu untuk mengukur atau menilai apakah pekerjaan dilakukan sesuai dengan sasaran yang ditentukan standar atau tidak. Yang kedua ada pengukuran kegiatan. Agar pengukuran kegiatan dapat dilakukan secara tepat, perlu diperhatikan yang pertama beberapa kali. Pelaksanaan seharusnya diukur setiap jam, setiap hari, setiap bulan, dan sebagainya. Yang kedua ada dalam bentuk apa. Pengukuran akan dilakukan laporan tertulis, inspeksi visual, melalui telepon. Kita masuk pada poin yang ketiga, yaitu transparansi pemerintahan. Transparansi pemerintah memegang peran sentral dalam membangun fondasi demokrasi yang kuat dan menjaga keseimbangan kekuasaan. Pertama-tama, transparansi menciptakan landasan akuntabilitas yang esensial dengan menyajikan informasi tentang kebijakan, anggaran, dan keputusan penting secara terbuka. Pemerintah memungkinkan warganya untuk memahami dan menilai tindakan mereka. Ini menciptakan mekanisme kontrol alami yang mendorong pemerintah untuk bertanggung jawab atas keputusan mereka, memastikan bahwa kebijakan yang diambil mencerminkan kepentingan masyarakat. Kepercayaan publik sebagai pilar kesehatan demokrasi juga terkait erat dengan tingkat transparansi pemerintah. Warga yang merasa memiliki akses yang mudah terhadap informasi pemerintah cenderung lebih percaya pada lembaga-lembaga tersebut. Transparansi bukan hanya tentang memberikan data, tetapi juga tentang membangun hubungan terbuka dan jujur dengan masyarakat. Kepercayaan yang diperoleh melalui transparansi menciptakan dasar yang kokoh bagi kerjasama antara pemerintah dan masyarakat, memperkuat legitimasi institusi.
Selain itu, transparansi pemerintah mendorong partisipasi warga yang lebih aktif dengan memberikan akses yang mudah terhadap informasi kebijakan dan proses pengambilan keputusan. Masyarakat dapat terlibat dalam diskusi yang mendalam dan memberikan kontribusi positif untuk membangun kebijakan ini, menciptakan masyarakat lebih terlibat dan informasi membentuk dasar untuk demokrasi yang dinamis dan responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi rakyatnya. Sebagai alat pencegah korupsi dan peningkatan efisiensi administrasi, pemerintah memainkan peran kunci dalam memastikan pemerintahan yang baik dan berkelanjutan. Kita masuk pada poin yang keempat, yaitu D, kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Masyarakat. Kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Dari undang-undang di atas dapat kita cermati bahwa ukuran tingkat kesejahteraan dapat dinilai dari kemampuan seorang individu atau kelompok dalam usaha yang memenuhi kebutuhan material dan spiritualnya. Kebutuhan menurut Melayu SP Habisun. Baik, kita masuk pada poin yang kelima, peran pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu peran pemerintah adalah membuka lapangan kerja dan mengurangi pengangguran. Pemerintah juga dapat mendukung kelancaran ekonomi mikro dan makro, serta memperbaiki kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan. Selain itu, pemerintah dapat menyusun program-program strategis guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui usaha mikro, kecil, menengah, UMKM. Pemerintah juga dapat mendorong peningkatan sektor pangan dan pertanian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah harus memiliki sinergi kebijakan antara pemangku kepentingan. Pemerintah juga harus menyelenggarakan sistem pendidikan yang efektif dan efisien, berorientasi pada penguasaan iptek serta merata di seluruh pelosok tanah air. Dengan demikian, peran pemerintah sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Baik, kita masuk pada kesimpulan yang saya dapat simpulkan bahwa penguasaan pemerintah memiliki peran krusial dalam memastikan penyelenggaraan pemerintah berjalan sesuai rencana dan peraturan undangan. Berbagai definisi dari ahli seperti Henriani Eti, James Madison, Woodrow Wilson, Ferdinand Lassie, dan Frederick W. Taylor memberikan pemahaman yang luas tentang pengawasan, mencakup partisipasi masyarakat, pemisahan kekuasaan, transparansi, dan efisiensi administrasi. Tujuan pengawasan melibatkan upaya mencegah penyelewengan, memastikan ketetapan pelaksanaan tugas, dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Selanjutnya, langkah-langkah pengawasan menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia mencakup menetapkan standar, pengukuran kegiatan membandingkan dengan standar, dan melakukan tindakan koreksi. Ini merupakan proses sistematis untuk menjaga kinerja sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu, transparansi pemerintah menjadi fondasi penting dalam membangun demokrasi yang kuat, menciptakan akuntabilitas, kepercayaan publik yang partisipasi aktif warga negara dalam pengambilan keputusan. Kita masuk pada saran yang dapat saya berikan adalah pentingnya menerapkan transparansi pemerintah secara menyeluruh, melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan dan meningkatkan koordinasi antara instansi untuk mencapai efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintah. Selain itu, upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat perlu ditingkatkan, terutama melalui pembukaan lapangan kerja, dukungan terhadap sektor ekonomi, dan pemberdayaan masyarakat melalui program-program strategis. Pemerintah juga perlu memastikan adanya sinergi kebijakan dan holistik untuk mencapai kesejahteraan masyarakat secara merata di seluruh negara. Baik, sekian pemaparan materi yang singkat dari saya. Sekian, terima kasih.